Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran Iqra Tahfiz Quran, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sembari berdoa. Ustazah pimpin ya dari sini. Ikuti Ustazah ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soleha? Dijawab ya Ustazah. Jawabnya itu alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, membela Islam, Allahu Akbar. Ya, kita kembali lagi di pembelajaran Iqra Tahfiz Quran jilid 2 bersama dengan Ustazah Rati ya. Ya, Ustazah harap Ananda Soleha tidak pernah bosan ya belajar walaupun dalam keadaan dalam masa pandemi seperti ini, dalam masa pembelajaran jarak jauh seperti ini, ya tidak bosan ya, tetap semangat, tetap istiqomah dalam belajarnya dan mudah menerima pembelajaran serta menyimak dengan baik pembelajaran yang diberikan oleh Ustazah Rati ya. Ya semoga pandemi ini cepat selesai ya, sehingga kita bisa bertemu kembali, bersua kembali, dan bisa bercengkrama kembali ya, bisa belajar bareng lagi ya. Ya Ustaz harap seperti itu ya. Kita sama-sama berdoa ya, semoga pandemi ini cepat selesai, cepat berlalu ya. Ya amin ya robbal alamin. Ya, Ustazah mulai pembelajaran materi kita lagi ya. Ya, materi kita pada hari ini masih mengenai wakaf. Tapi wakafnya itu ya coba silahkan dibuka bukunya di halaman 54. Ya, ada wakaf apa di situ? Ya, ada pembelajaran poin B, wakaf. Alamat wakaf ya, alamat wakaf. Alamat wakaf. Ada yang tahu tanda alamat wakaf itu seperti apa? Ya, tanda wakaf itu biasa kita temukan di Al-Quran ya. Ketika kita mau berhenti, mengakhiri bacaan atau berhenti karena kehabisan napas, terus ada wakaf yang kecil-kecil itu. Apa itu? Ya, itu tanda wakaf namanya ya. Tanda wakaf itu ada yang berupa ini, mim, ada yang berupa lam, ada yang berupa huruf Qaf, lam, dan ya yang digabungkan
ada berupa shod, lam, ya, dan ada yang berupa huruf jim, dan ada yang berupa titik 3 kembar, titik 3 yang sama ya. Ya, keterangannya kalau kita menemukan tanda wakaf yang kecil itu yang berupa hurufnya itu ada huruf mim, adalah huruf mim, huruf mim itu jangan terkecoh dulu, karena huruf mim yang kecil itu ada 2 loh di Al-Quran. Ya, huruf mim yang kecil dilihat dari perbedaannya ya. Perbedaannya, kalau huruf mim yang kecil baru dia ekornya ada letaknya di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan ekornya dia miring ke kanan, itu berarti tanda wakaf ya. Tapi kalau ekornya itu dia tanda mimnya itu ekornya ke bawah, itu berarti bukan tanda wakaf, itu adalah tanda iklab. Nah ya, jadi bedakan ya tanda wakaf mim yang iklab dan tanda iklab ya. Bedakan maksud ustazah bedakan tanda iklab dan tanda wakaf yang berhuruf mim. Kalau tanda wakaf yang wakaf mim itu dia ekornya miring ke kanan. Sedangkan kalau tanda wakaf ya, kalau tanda iklab yang berupa huruf mim itu dia ekornya ada di bawah. Ya, begitu ya. Kita beralih ke tanda wakaf selanjutnya. Ada apa di situ? Ada tanda wakaf lam ya. Ketika kita menemukan tanda wakaf mim yang tadi itu berarti harus diwakaf ya artinya. Sedangkan tanda wakaf lam itu tidak boleh diwakaf. Ya, tidak boleh diwakaf. Yang tadi harus diwakaf, mim tadi harus diwakaf, sedangkan yang lam tidak boleh sama sekali diwakaf. Sama ya, harus. Satu harus diwakaf, satu harus harus wasol atau harus diteruskan bacaannya. Ya, itu tandanya itu lam ya. Tanda selanjutnya tanda wakaf qaf lam ya. Qaf lam ya yang digabungkan ya. Itu tandanya seperti ini. Artinya itu keterangannya bahwasanya kita diberikan pilihan, tetapi lebih baik itu adalah wakaf. Namun boleh juga wasol, tapi lebih baik. Akan tetapi lebih baik wakaf. Maksudnya lebih baik wasol, lebih baik wakaf itu berarti lebih baik berhenti daripada melanjutkan atau daripada wasol atau daripada melanjutkan. Tapi boleh melanjutkan. Lanjut lagi ya di tanda selanjutnya. Ada tanda apa di situ? Tanda shod lam ya yang digabungkan. Ya, kalau ini yang tadi keterangannya shod lam ya, itu sebaliknya ya. Keterangannya itu dia lebih baik dilanjutkan ya, atau lebih baik wasol daripada wakaf, atau lebih baik dilanjutkan bacaannya daripada daripada berhenti ya. Jadi sebaliknya daripada qaf lamnya. Kita lanjut lagi. Ada tanda wakaf huruf jim yang kecil ya. Kalau ini boleh dua-duanya ya, boleh wakaf dan boleh wasol. Artinya boleh kita berhenti di bacaan itu, dan boleh apabila kita menemukan tanda tersebut boleh kita berhenti. Apabila kita menemukan juga tanda itu, boleh juga kita melanjutkan bacaan, meneruskannya ya. Jadi boleh dua-duanya. Sedangkan tanda terakhir adalah tanda wakaf 3 titiknya. 3 titiknya ini kembar ya. Biasa itu ada dua dicantumkan di setiap bacaan ayat Al-Quran. Ketika kita menemukan 3 titik ini, pasti dia bersanding dengan 3 titik yang lain ya. Ada 2. Itu artinya kita harus wakaf di salah satunya di antara 2 titik itu
Ya, kita harus wakaf di salah satunya. Jangan kita wakaf di dua-duanya atau tidak wakaf sama sekali di dua-duanya. Jadi yang harus kita wakafkan itu di antara duanya ya. Boleh ketika kita menemukan 3 titik yang pertama, boleh kita wakaf di situ. Dan boleh juga kalau kita sudah wakaf di tiga titik pertama, berarti kita tidak boleh lagi wakaf di 3 titik selanjutnya. Apabila kita wakaf di 3 titik yang kedua, kita tidak boleh wakaf di 3 titik yang sebelumnya. Jadi harus salah satunya saja ya. Ya, Ustazah harap dimengerti ya anak soleha. Hari ini pembelajarannya Ustazah cukupkan sampai di sini ya, Ananda soleha. Ya, kita sama-sama mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.